Izin yang mulia. Itu mengenai perolehan suara. Kenapa Anda kan tidak memenuhi pasal 158? Selisihnya 12,38. Kenapa Anda mengajukan permohonan? Alasan? Baik yang mulia. Ada 3 dalil yang kami ajukan yang mulia. Pertama, tadi hampir sama dengan yang sebelumnya, ada diskualifikasi yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Dan ada rekomendasi Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4. Siap yang mulia. Oke. Tapi tidak pasangan nomor urut 2. KPU, ya? Pasangan nomor urut 2. Oh, pasangan nomor urut 2. Ya. Ya. Jadi begini yang tanya, loh, nggak usah jadi menggunakan atau tidak? kami menggunakan, kami temukan dengan kenyataan yang kami akan hadirkan saksinya. Seperti contoh. Nanti dulu belum sampai ke saksi. Sekarang begini, di dalam Anda mendalilkan itu ada DPT double. Sekarang Anda di dalam permohonan menemukan nggak yang DPT double itu orangnya melakukan pencoblosan, terus kemudian memilih siapa? Apakah milih pihak terkait atau malah memilih saudara? Nah, kalau malah itu memilih saudara, kan sebetulnya yang diuntungkan malah saudara dalam perhitungan suara. Tidak memberi kami yang mulia. Loh, enggak, ya belum tentu. Loh, Anda kok tidak tahu tidak memilih Anda dari mana? Padahal memilih itu rahasia. Ada pengakuan jujur yang mulia. Nah, pengakuan jujur, siapa yang jujur? Ya kan? Jadi itu adalah rumus cara menghitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berjumpa kembali dengan saya Adhar dan saya Emma dalam program Sorot. Nah, ya. Gugatan pasangan calon Rustam Akili dan Diki Gobel hari ini 27 Januari 2021 mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Iya, ini adalah pasangan calon di Pilkada Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, ya. Dan memang menarik juga pertanyaan gugatan dari pihak pemohon, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan dari hakim. Memang kalau saya melihatnya emang grogi sedikit saya kalau saya sih. Oh gitu ya, gregetan juga gitu ya? Enggak, bukan gregetan, grogi. Gemetaran gitu. Karena waduh, memang macam-macam nih di pilkada di Provinsi Gorontalo, ada banyak sekali di sidangnya, banyak riak-riaknya ya. Kalau di sidang DPR atau di pertemuan-pertemuan biasa itu hal biasa. Hal biasa ya. Tapi ini di persidangan Mahkamah Konstitusi itu teratur kan. Oh betul. Tidak sembarangan bicara, tidak sembarangan interupsi. Jangan sembarangan ngomong juga, bisa di-cut-cut, dipotong-potong, disok-sok ya. Itu yang ngelihatnya jadi gemetaran. Iya, jadi gemetaran. Kalau saya sih bukan saya gemetaran, tidak. Kalau saya duduk di situ di persidangan Mahkamah Konstitusi, pasti saya gemetaran. Nggak bisa ngejawab. Nggak tahu mau jawab apa, meskipun dalam gugatan itu sudah terinci kan. Kalau hanya dibacakan ya sudah selesai. Jadi blank langsung gitu. Tapi kalau dipotong-potong gitu, itu maksud Anda apa? Ini apa? Gimana ini? Kapan? Bagaimana? Suara itu bagaimana? Apakah dia mencoblos atau tidak? Penggelembungan suaranya di mana? Berapa yang? Kalau gitu nggak bisa bohong, Adan. Karena ketika kita bohong dia ngulang lagi itu ketahuan lagi. Itu mesti siap mental lahir batin semuanya ya. Bahkan yang membuat saya agak grogi kan berdasarkan ketentuan pasal 158 di Mahkamah Konstitusi itu pasangan calon ini Rustam Akili dan Diki Gobel kan tidak memenuhi syarat beracara karena harus ada ketentuan itu. Tapi kenapa ya gitu? Tapi baguslah pengacara dari atau kuasa hukum dari Rustam Akili Diki Gobel memberikan beberapa alasan-alasan. Sehingga alhamdulillah lah permohonan dari pasangan calon Rustam Akili dan Diki Gobel ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Iya, kita lihat videonya. Perkara 56. Siap yang mulia. Iya, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Gorontalo nomor 750-PL.02.6. Sebelumnya saya mau tanya dulu, yang Anda bacakan itu permohonan yang mana? Permohonan perbaikan yang mulia. Perbaikan. Sebentar, sekarang kita cek dulu supaya jelas.
Kapan saudara menyampaikan permohonan awal? Permohonan awal 18 Desember. 18 Desember. Ya. KPU menetapkan dan mengumumkan kapan menurut saudara? 16 Desember 2020 pukul 22.30 yang mulia. Iya. Terus? Kemudian kami mengajukan perbaikan tanggal 22 Desember 2020 pukul 22. Oke. Terus? Ya, cukup yang mulia. Iya. Silahkan. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan yang mulia. Kami dalam hal ini mewakili sebagai kuasa hukum dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo dengan nomor urut 4 atas nama Dr. Rustam Akili SE SHMH dan Diki Gobel SE. Adapun permohonannya untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, kemudian kedudukan pemohon dianggap dibacakan, kemudian tenggang waktu pengajuan tadi sudah kami jelaskan yang mulia. Ya. Kemudian mengenai pokok permohonan bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara. Begini sebelumnya. Ya. Izin yang mulia. Itu mengenai perolehan suara. Kenapa Anda kan tidak memenuhi pasal 158? Selisihnya 12,38. Kenapa Anda mengajukan permohonan? Alasan? Baik yang mulia. Ada 3 dalil yang kami ajukan yang mulia. Pertama, tadi hampir sama dengan yang sebelumnya, ada diskualifikasi yang diputuskan direkomendasikan oleh Bawaslu. Dan ada rekomendasi Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4. Siap yang mulia. Oke. Tapi pasangan nomor urut 2. Maaf. Ya. Pasangan nomor urut 2. Oh, pasangan nomor urut 2. Ya. Ya. Tapi itu tidak dilakukan oleh KPU. Kemudian sehingga ada persoalan itu. Iya, kemudian terus dalil yang pokok permohonan yang lain? Kemudian pokok permohonan yang lain mengenai adanya pelanggaran TSM yang mulia. Pelanggaran TSM. Di apa saja itu TSM pelanggarannya? Di poin 4.10 bahwa petahana melibatkan ASN melalui pembentukan tim Des Pilkada. Oke. Kemudian petahana melibatkan kepala desa untuk memilih pasangan nomor urut 2. Oke. Kemudian pelanggaran petahana dilakukan dengan perencanaan sedemikian rupa sehingga kepala desa benar-benar dijadikan mesin pemenang paslon nomor urut 2. Dan seterusnya. Iya. Terus? Kemudian ada dalil ketiga mengenai penggelembungan suara yang mulia. Caranya gimana penggelembungan suaranya itu? Mungkin Pak Salahuddin bisa melanjutkan. Ya. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sedikit menambahkan tadi yang mulia kebetulan pada saat waktu rekapitulasi pengumuman hasil oleh KPU itu pada tanggal 16 pukul 22.36 menit. Ya. Hari Rabu. Ya. Kami mengajukan permohonan pertama yaitu pada tanggal 18 hari Jumat pukul 21.18 itu kan? Ya, 21. Kami mengajukan perbaikan pada hari terakhir Selasa 22 Desember pukul 22.15. Sudah. Ya, baik. Untuk persoalan yang disampaikan oleh rekan kami tentang penggelembungan suara. Setelah kami istilah yang tepat itu bukan penggelembungan suara. Bukan penggelembungan suara yang mulia. Itu penambahan suara. Bukan. Kalau gelembung itu balon. Ya, bukan penggelembungan suara yang mulia. Kami melihat dari sisi DPT yang mulia. Oke. Dari DPT itu dari beberapa item yang kami uraikan. Kenapa di DPT-nya kenapa itu? Di DPT itu yang mulia, pertama awal bahwa
pemohon menemukan di beberapa TPS yang ada di Kabupaten. Anda menyebut di sini ada di 19 TPS, ya. Iya. TPS di 19 kecamatan gitu. Bukan di TPS, bukan di 19 kecamatan. Jadi di TPS ini kami urai dari awal yang mulia di nomor urut 38. Di 38 di situ mulai kami uraikan bahwa ada contoh di TPS 1 Kayu Merah, Kecamatan Limboto, terdapat pemilih ganda dalam DPT, yaitu yang sama namanya atas nama Ali Mukhtar Pelapa. Ini pemilih ganda. Iya, pemilih ganda, nama yang sama yang mulia. Tetapi di dalam DPT tersebut ada dua nomor urut DPT, yang satu di nomor urut 171 dan yang satu di nomor urut 397. Nah, ini nicknya sama, namanya sama. Nicknya sama. Jadi ada 5 poin di sini yang mulia yang kami uraikan dengan alat bukti yang kami susun. Yang pertama itu yaitu ada nama sama, marga sama, tanggal lahir sama, bulan lahir sama, tahun lahir sama. Tapi nicknya sama atau tidak? Nicknya sama. Sama. Ya. Yang kedua, apakah dua itu dipakai untuk nyoblos semuanya enggak? Dari total yang kami lihat yang mulia, dari total pengguna hak pilih dibandingkan dengan DPT yang ini, maka kami menemukan kesimpulan ada sekitar 58.000 sekian yang DPT yang nama sama, nick error, kakak sama. Itu yang terurai yang mulia, yang kami uraikan. Itu begitu, tapi apakah ini contoh tadi yang Anda sampaikan? Ada di satu TPS, ya, ada orang yang nicknya sama, namanya sama, tercantum di urutan 171. Terus dia juga tercantum di DPT dengan nomor 391. Iya. Apakah orang yang sama ini, dua ini, 171 dan 391 juga menggunakan hak pilihnya dua-duanya? Atau hanya yang 171 yang digunakan, yang 391 tidak digunakan? Baik, izin yang mulia, minta izin untuk menjelaskan penguraiannya. Baik, jadi begini. Jangan terlalu banyak izin, nanti kalau terlalu banyak izin saya habis, nanti yang siang sudah habis. Jadi begini yang mulia, DPT Kabupaten Gorontalo itu hasil DPT yang ditetapkan oleh KPU 283848. Kenapa kami mengatakan bahwa ada beberapa banyak dan hasil teman-teman? Ini yang saya tanya itu tadi, yang dijawab pertanyaannya, ada di satu TPS, nicknya sama, nama orangnya itu sama. Mereka atau satu orang ini masuk dalam urutan nomor 171 dan 391. Nah sekarang 171 itu dipakai untuk memilih atau juga memilih dengan menggunakan nomor 391. Itu ada tahu enggak? Ini nama yang kami temukan di dalam DPT yang diberikan kepada kami. Tapi kalau nama di DPT begitu tapi hanya digunakan di satu nomor saja, berarti kan bukan pemilih ganda. Baik. Ada di satu kecamatan yang terurai di dalam yang mulia, nama yang sama di dalam dua DPT yang sama juga yang berbeda antara TPS satu dengan TPS lain, nama yang sama, dia menggunakan hak pilih. Jadi kami memilih di TPS ini, memilih di TPS iya. Kami mengajukan nanti saksi itu yang mulia. Dia menggunakan 2 kali hak pilih, namanya sama. Jadi peristiwanya begini yang mulia. Ada nama yang gini, contoh ini supaya bisa menjadi contoh kasus. Itu di TPS mana? Yang mana yang mulia? Itu tadi dia terdaftar di 2 DPT. Dia menggunakan hak pilihnya di 2 DPT. Iya. Sekarang itu di TPS mana? Di TPS Limboto Hutua yang mulia. Nanti itu tolong KPU di anu itu. Satu di TPS mana? Di TPS Hutua Limboto yang mulia. TPS berapa itu? Ada di dalam uraian. Ada ya, di uraian situ ada ya. Iya yang mulia. Terus kemudian satunya di TPS mana? Kenapa yang mulia? Satunya di TPS mana? Di Limboto juga yang mulia, di Hunggalua. Nah itu di TPS berapa?
1 dan 9 yang mulia. 1 dan 9. Iya. Desa Limboto. Kecamatan Limboto yang mulia. Kecamatan Limboto, desanya desa apa? Hulawa yang mulia. Ya. Kelurahan Nepula di TPS 1 dan TPS 9. TPS 1 dan TPS 9. TPS 9. Atas nama siapa kalau tahu itu? Ini karena sudah peristiwa konkret yang dan detail, harus bisa dibuktikan, nanti KPU juga mereaksi. Ali Mukhtar. Iya benar, nama ya, Ali Mukhtar Pelapa yang mulia. Ya. Baik, kalau begitu terus berikutnya mulia. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya tentang di TPS 7 Hutuo, pemilih menggunakan kalau begitu di beberapa TPS ada pilih ganda. Yang sekarang apa ini? Ada ya, beberapa TPS. Di TPS 7 Hutuo termohon membiarkan seorang pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan biodata. Menggunakan biodata yang mulia. Biodata. Iya. Tidak terdaftar di dalam DPT, namanya tidak masuk dalam DPTB, tetapi yang bersangkutan dibiarkan oleh pemilih, oleh termohon untuk menggunakan hak pilih dengan menggunakan biodata, kartu biodata. Biodata. Ya, biodata yang mulia, biodata. Sementara kan di dalam peraturan bahwa menggunakan KTP elektronik. Nah, iya. Tapi jadi kan begini, dia mendapat undangan melalui formulir C6. Kalau dia tidak punya formulir C6, boleh datang di TPS-nya dengan menggunakan KTP elektronik, kan begitu. Tapi namanya harus ada di dalam DPT di situ. Dan TPS-nya adalah TPS di mana dia berdomisili, kan begitu kan? Ya. Nah ini biodata itu apa? Biodata itu hanya kartu yang mulia yang menuliskan namanya, tetapi yang bersangkutan bukan penduduk di TPS atau desa tersebut. Ya, ini nanti coba itu direaksi bagaimana. Ya, terus dalilnya? Nah, kami sudah coba dari tingkat rekapitulasi di tingkat kecamatan, oleh termohon tidak ditindaklanjuti sampai di tingkat rekapitulasi tingkat kabupaten pun. Ya, mestinya kayak gitu rekapitulasi penghitungan suara di TPS dulu. Kalau sudah di tingkat kecamatan sudah jauh sekali, sudah ribuan. Itu mestinya bisa diselesaikan di tingkat TPS dulu. Di tingkat TPS itu baru bisa menyelesaikan 300. Di sini sebetulnya sudah ada ketahuan di sini. Tidak di kecamatan, apalagi sudah sampai ke kabupaten, apalagi kemudian saksi saudara itu sudah menandatangani di tingkat TPS. Kalau saksi saudara dan semua saksi yang di situ sudah tanda tangan, berarti di situ sudah clear. Izin yang mulia, saksi kami di tingkat TPS tidak menandatangani. Nah, pada saat waktu itu di mana? TPS tidak tanda tangan itu di mana? TPS 7 Hutuo. Nah, sekarang nanti coba direaksi itu betul di TPS berapa? TPS 7 Hutuo Limboto yang mulia. Nanti direaksi, baik. Terus kemudian kami tindak lanjuti sampai di tingkat kecamatan dan kabupaten. Kami sudah melaporkan kepada Bawaslu. Sudah, itu dalil itu sudah. Terus? Nah, dari dalil yang kami sampaikan tadi, dari beberapa ini, kami menemukan di dalam proses rekapitulasi DPT itu yang mulia. Ya, ini begini. Yang mulia. Kalau kecil-kecil berdalil begini disampaikan seluruh horeannya nggak nyampe ini. Sekarang dalil yang itu tadi sudah. Iya. Ada persoalan-persoalan pemilih ganda, persoalan-persoalan orang yang tidak berhak memilih. Sudah. Iya. Horeannya ada di permohonan saudara. Terus dalil yang lain lagi? Ya, saya ambil kesimpulan sedikit dengan dalil itu yang mulia, minta izin sekali lagi. Jadi kesimpulan kami di dalam kenapa adanya DPT ganda yang terjadi di Kabupaten Gorontalo yang kami temukan begitu banyak. Pada intinya kami menemukan bahwa termohon pada saat melakukan pemutakhiran data tidak menggunakan DP4. Ya sudah, itu nanti persoalan itu nanti kan lebih Sudah dalil yang lain lagi apa? Sudah cukup dalil yang lain?
Ini kalau kita lihat memang dalilnya berkenaan dengan itu yang terakhir. Ya, cukup yang mulia. Jadi ya, sudah selesai dalilnya, ada lagi? Udah nggak ada kan? Cukup yang mulia, cukup. Baik, sekarang petitumnya silakan. Baik yang mulia, saya lanjutkan mengenai petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo nomor 750 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2020 yang benar menurut pemohon sebagai berikut. Nomor urut 1, nama pasangan calon Tony Yunus dan Daryat Nogobel SIP, perolehan suara 57.788 suara. Nomor urut 2, Dr. Insinyur H. Nelson Pomalingo, Profesor Dr. Insinyur H. Nelson Pomalingo MPD dan Hendra Hemeto ST, perolehan suara 0. Nomor urut 3, Hamdi Mayang SEMSI dan Tommy Ishak SIPMSI, perolehan suara 14.785 suara. Nomor urut 4, Dr. Rustam Akili SESHMH dan Diki Gobel SE, perolehan suara 64.667 suara, sehingga total suara sah 137.240 suara. 4. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini, atau 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo nomor 750 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sepanjang di TPS-TPS. Ada 31 TPS yang mulia. Ya. Dan seterusnya. Kemudian ya, sesuai dengan itu yang Anda bacakan. Ya, baik. Ya. Kemudian 3. Memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di sepanjang di TPS-TPS sebagaimana disebutkan di dalam petitum ini, dan seterusnya. 4. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Baik. Prof tadi ada? Saya mau dapat penjelasan sedikit saja. Ini di permohonan saudara itu halaman 26 sampai 78 itu kan ada angka-angka. Lalu di atasnya disebut row labels. Di sebelahnya ada count of TPS number. Bisa Anda jelaskan apa maksudnya ini? Karena ini ada nama orang di bawahnya, banyak sekali ini, Bro. Sampai halaman 78. Apa yang dimaksud row labels dan count of TPS number di sini? Pak, singkat saja. Tolong mic-nya, kalau yang lagi bicara di sebelah mana, mic-nya berada di dekat yang sedang bicara, jangan digeser ke yang jauh. Kalau KPU kan belum bicara, jadi jangan ditempatkan di sana, di dekat sini, supaya enggak waktunya lama. Silakan. Halaman 26 sampai halaman 78, Anda lihat 26 saja, karena begitu semuanya. Ya, terima kasih yang mulia. Ini yang kami urai di sini tentang penjelasan ini. Ini adalah nama-nama yang sama dengan yang saya sebutkan dari awal tadi yang mulia, Ketua. Oke, ini nama-nama yang jadi dalam row labels ini nama-nama yang sama. Iya, nama-nama yang sama. Count of TPS number. Ini TPS, nomor TPS-nya. Nomor TPS-nya 2 semua? Bukan yang mulia. Ini nomor TPS ini kemarin dalam kode NIK kami melihat di sini bahwa TPS ini bukan, ini hanya nomor kode kami yang mulia. Kalau Anda kode Anda saja bagaimana kamu mau mengerti? Tidak. Jadi begini yang mulia. Ada panjang label itu yang mulia. Sehingga bersangkut paut dengan alat bukti kami yang mulia. Bersangkut paut dengan alat bukti kami. Memang kalau kami menjelaskan di dalam permohonan yang mulia, ini kan akan memakan banyak halaman, sehingga kami uraikan di dalam bukti kami yang mulia, alat bukti kami yang mulia. Terima kasih Pak Ketua. Baik,
Saya supaya clear dan supaya diketahui orang. Itu begini, ini agak makan waktu sedikit ini. Anda mengatakan bahwa di DPT itu double namanya gitu kan? Betul? Namanya di DPT double. Sekarang yang double itu apakah dua-duanya menggunakan hak suaranya? Jadi begini yang tanya, loh nggak usah jadi menggunakan atau tidak? Kami menggunakan, kami temukan dengan kenyataan yang kami akan hadirkan saksinya. Seperti contoh. Nanti dulu belum sampai ke saksi. Sekarang begini, di dalam Anda mendalilkan itu ada DPT double. Iya yang mulia. Sekarang Anda di dalam permohonan menemukan nggak yang DPT double itu orangnya melakukan pencoblosan? Ada nggak? Baik yang mulia. Dari keseluruhan DPT yang keluar, kami menghitung rekapitulasi hasil pengguna suara yang sah. Nah, pengguna asumsi, ya, itu asumsi. Ya. Sekarang orang yang menggunakan double memilih itu memilih siapa? Kami tidak melihat dia memilih siapa yang mulia, cuman salah satu contoh ada 2 orang yang mengatakan dia nama yang sama. Begini loh ya, nanti kalau itu dihadirkan ternyata dia memilih 2 kali, ada risiko dia dipidana loh. Iya. Ya? Ya yang mulia. Risikonya ya sudah berhenti di situ. Jadi begini rumusnya, DPT double dia menggunakan dua-duanya atau tidak, terus kemudian memilih siapa? Apakah milih pihak terkait atau malah memilih saudara? Nah kalau malah itu memilih saudara, kan sebetulnya yang diuntungkan malah saudara dalam perhitungan suara. Tidak memilih kami yang mulia. Loh enggak, belum tentu. Loh Anda kok tidak tahu tidak memilih Anda dari mana? Padahal memilih itu rahasia. Ada pengakuan jujur yang mulia. Nah, pengakuan jujur, siapa yang jujur? Ya kan? Jadi itu adalah rumus cara menghitung. Ya, sudah, saya sekarang sudah selesai. Supaya diketahui seluruhnya, itu cara merumus menghitungnya begitu. Ya, silakan yang mulia. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Kepada kuasa pemohon ini ya, memang tadi dalam perkara 48 karena sama-sama Kabupaten Gorontalo ini ya, tadi sudah dijelaskan kuasanya bahwa ada pengaduan. Apakah juga kuasa pemohon ini, saya ulangi, prinsipal pemohon ini juga mengajukan pihak termohon, dalam hal ini KPU, untuk hal-hal yang dilakukan oleh pihak termohon sehingga adanya putusan DKPP nomor 168, 169 ini yang keluar. Apakah juga itu menjadi termasuk materi yang diadukan kepada pihak termohon sehingga ini ada putusan dari DKPP ini, atau juga pemohon ini tidak malah tidak ikut mengadu seperti itu? Tolong dijelaskan. Baik, terima kasih yang mulia. Dalam permohonan kami juga kami menyampaikan permohonan bahwa adanya laporan tentang terjadi pelanggaran Pasal 71 ayat 3 yang dilakukan oleh petahana atau nomor urut 2, dan hal tersebut sudah diproses oleh penyelenggara juga yaitu Bawaslu. Nah, Bawaslu melakukan proses dan mengeluarkan rekomendasi bahwa tidak memenuhi syaratnya pasangan calon nomor urut 2 dengan jangka waktu 7 hari ditindaklanjuti oleh termohon, dan termohon membuat kajian tersendiri yang menyatakan bahwa pasangan nomor urut 2 tetap memenuhi syarat, dan kemudian ditindaklanjuti laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP, dan hasil akhir atau keputusan dari DKPP di dalam pertimbangannya yang kami juga sempat ajukan bukti yang mulia, dalam pertimbangannya dengan tidak melaksanakan rekomendasi dan uraian. Jadi termasuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu itu ya. Itu yang intinya ya. Sehingga ada sehingga DKPP, ya. DKPP memutuskan memberhentikan
ketua KPU dari jabatannya sebagai ketua KPU dan memberikan teguran keras kepada kelima anggota. Dan ini juga yang mulia kami ingin tanyakan pada hari ini, ada termohon yang hadir. Nggak bisa itu, nggak bisa tanya. Kok tanya di sini, nggak ada forum tanya itu. Ini yang mulia apa? Mau tanya kepada siapa? Formalitas kuasa yang mulia. Karena enggak, itu nanti kita yang tanya. Terima kasih yang mulia. Ya kan? Jadi yang penting bahwa yang menanyakan kita. Apakah dia berhak di situ atau tidak, nanti kita yang cek. Siap yang mulia. Baik. Ya sudah, terima kasih untuk pemohon Gorontalo yang 56. Ya demikian tadi ya sidang gugatan di MK ya terkait pilkada yang ada di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan gugatan dari Rustam Agili dan Diki Gobel. Akhirnya saya Adar dan saya Emma pamit. Salam.